guys, balik lagi di PPI UPSI Podcast episode 3. Yeay. Seperti biasa kita bicara masalah how to get to UPSI. Dan kemarin kita udah episode awal udah bicara mengenai beasiswa daerah dari narasumber yang lain. Dan kalau kalian penasaran silahkan cek videonya. Sebelum nonton ini cek dulu videonya biar kalian tahu gimana sih cara belajar di UPSI melalui beasiswa. Dan sekarang kita akan membahas hal yang sama tapi dengan jenis beasiswa yang berbeda. Pertanyaannya jenis beasiswa yang kayak gimana ya? Nah, sekarang kita perkenalan dulu nih sama narasumbernya. Jom kita kenalan. Kak Fira. Hai, halo semuanya. Hai Kak. Langsung perkenalkan diri nih ya? Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Makfirah Karanelan, biasanya dipanggil Vira. Jadi di UPSI sendiri saya ambil Master in Islamic Economics atau Ekonomi Islam gitu ya, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi UPSI. Dan alhamdulillahnya dengan bantuan beasiswa Malaysia International Scholarship. Ini intinya gitu. nih. Nama beasiswanya Malaysia International Scholarship. Yes. Oke, sekarang kita bicara apa sih Malaysia International Scholarship itu? Coba kita tanya dulu sama Kak Fira. Apa sih Kak Fira, jelasin dong sesingkat-singkatnya. Saya terlalu antusias nih. Jadinya wow gitu. Okay. Silakan Kak Fira. Oke. Jadi teman-teman, kalau Malaysia International Scholarship, for your information, dia adalah satu beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Malaysia. Khususnya itu dari Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi kayak mungkin kalau di Indonesia Kemendikti kali ya, Kementerian Pendidikan Tinggi kali ya. Benar. Nah itu, jadi mereka yang sebagai agensi pemerintah lah ya, yang menawarkan beasiswa tersebut. Dan Malaysia International Scholarship ini dia adakan setiap tahun gitu. Dan kebetulan saya pribadi angkatan 2020, angkatan COVID tuh waktu itu. Karena angkatan gitu. COVID nih, tetap survive walaupun COVID ya. Yes. Oke, cuma itu deh ya yang perlu dijelasin dulu. Oke. Boleh lah ditanya-tanya lagi. Oke. Pasti semuanya penasaran kan kayak gimana sih caranya biar dapat beasiswa ini. Saya juga penasaran nih karena saya pengen juga dong lanjutin S3 di sini. Kebetulan saya juga beasiswa daerah. Salah satu beasiswa daerah. Jadi pengen juga dong yang skalanya lebih tinggi, mungkin ya ada lebihnya seperti LE mungkin ya. Oke, sekarang kita tanya dulu apa sih syarat-syarat untuk dapat beasiswa ini Kak? Oke, kalau syarat ya. Kalau syarat sih generalnya ya. Generalnya pertama dia nih punya negara penerima gitu. Jadi negara sasaran lah bahasanya. Kalau angkatan 2020 sebenarnya ini agak berbeda ya, karena tiap tahun itu sebenarnya ada perubahan gitu. Jadi kalau misalkan saya throwback lah ya, flashback ke tahun 2020 angkatan saya waktu itu, persyaratannya dia pertama dia minta proficiency test sudah pasti. Itu apa ya? Proficiency test itu berarti TOEFL dan juga IELTS gitu. Dan Oke. waktu Catat ya, guys. itu TOEFL dan IELTS-nya itu untuk IELTS dia mintanya 6,5 bandnya. Tinggi juga ya? Iya. Wah. Sedangkan kalau TOEFL itu dia mintanya TOEFL IBT. Wow. IBT, saya lupa IBT itu berapa pada saat itu ya 2020, sama TOEFL PBT, paper base. Tapi paper base-nya 580 gitu. Jadi pada saat itu cukup tinggi lah ya proficiency base-nya memang. Bagi saya pada saat itu juga tinggi. Saya aja dapat 500 aja terus struggle gitu. Apalagi sampai 580. Oke, jadi itu salah satu persyaratannya. Terus juga terkait negara penerima, pada saat itu di 2020 tuh dia masih menyasar negara-negara ASEAN gitu. Jadi ya Indonesia, kemudian Thailand, Vietnam dan lain sebagainya. Pokoknya negara-negara ASEAN, Southeast Asia itu yang menjadi sasarannya beasiswa ini. Tapi dari tahun ke tahun tuh ada perubahan. Terakhir saya update yang 2020 ini negaranya udah nambah gitu ya. Negaranya udah nambah, ada perubahan persyaratannya juga kayak gitu. Ada ininya juga sih, ada list universitasnya juga. Jadi teman-teman kalau mau apply beasiswa ini gitu ya, ada list universitas di Malaysia yang bisa teman-teman daftar di bawah bantuan beasiswa ini gitu. Salah satunya juga adalah UPSI gitu. UPSI ini masuk listnya universitas sasaran untuk para
awardee Malaysia International Scholarship seperti itu. Oh gitu. Jadi saya pengen tahu nih, universitas sasaran yang dikasih sama pihak beasiswa yang di sini tuh apakah universitas yang tinggi-tinggi atau kelasnya tinggi atau yang biasa-biasa aja? Oke. Kalau masalah universitas tinggi atau enggaknya ya, Yes. saya kurang paham sebenarnya. Cuman sebenarnya MIS ini dia punya semacam bidang keilmuan yang menjadi fokus gitu. Jadi memang nggak kayak semua bidang keilmuan tuh boleh apply juga gitu. Gitu. Dan ini bisa jadi ada kaitannya dengan universitas yang menjadi listnya tadi gitu. Kayak misalkan UPSI nih, University Pendidikan Sultan Idris gitu kan, emang fokusnya pendidikan. Meskipun ada jurusan lain juga ya, kayak saya juga ekonomi di sini gitu. Tapi kalau UPSI sendiri, karena emang di listnya bidang keilmuan yang menjadi fokus MIS itu ada education gitu. Jadi saya rasa memang pemilihan universitas bisa jadi memang berdasarkan fokus bidangnya tadi. Karena ada univ lain juga kayak kalau ekonomi Islam dia juga menawarkan INSAFE. INSAFE itu untuk semacam institut untuk bidang keilmuan ekonomi Islam kayak gitu. Sama universitas-universitas awam atau kalau di Indonesia bilangnya ya kayak perguruan tinggi umum gitu lah ya. Oke. Ngomong-ngomong masalah jurusan nih Kak, pasti banyak yang penasaran kan jurusan apa yang bisa kita daftar untuk jenis beasiswa ini. Pasti kayak education bisa nggak ya, science bisa nggak ya, pasti banyak yang nanya gitu kan. Coba Kak Fira jelasin dulu dong jurusan apa aja. Siap. Kalau bidang keilmuan ya atau jurusannya gitu ya, education pasti ada. Ini update terbaru juga ya, terbaru. Ada education, kemudian engineering, kalau nggak salah tuh engineering ada, terus di bidang health juga ada, tapi ada pengecualian. Health itu kalau nggak salah dia mengecualikan farmasi, berarti mungkin jurusan ya farmasi ya, yang apoteker itu ya, kayak gitu. Kalau nggak salah nurse juga enggak. Terus ada jurusan social science gitu, yang matematika mungkin itu juga masuk listnya, masuk bidang fokusnya gitu ya. Banyak sih, nanti mungkin teman-teman bisa lihat update terbarunya di websitenya gitu. Nanti akan kami bagikan kali ya. Boleh. Di Nanti description dicantum. boxnya gitu. Jadi biar teman-teman kalau penasaran, biar bisa ngecek versi yang terbaru yang 2020 gitu. Karena kebetulan ini kan setahun sekali ya. Setahun sekali. Dan tahun 2020 itu kalau nggak salah Mei kemarin, Mei sampai Juni gitu durasi pendaftarannya gitu. Jadi ingat ya durasi pendaftarannya guys. Tapi bisa jadi berubah sih. Oh iya sih juga harus diupdate ya di harus ini. diupdate dan Di emang harus di ready sih lebih awal iya, gitu. oke. Mungkin kayak persyaratan kayak proficiency testnya disiapin, atau mungkin kalau teman-teman yang dari Indonesia mau lanjut sekolah di sini dengan MIS. Oke, tadi saya lupa ya, MIS ini untuk master dan PhD ya teman-teman ya. Master dan PhD. Nggak ada degree-nya berarti? Enggak, dia cuma 2 jenjang aja, master and PhD. Kalau angkatan saya sih sebenarnya 2020 tuh khusus yang baru masuk. Jadi nggak ada tuh beasiswanya untuk teman-teman yang mungkin ongoing ya. Tapi kalau yang 2022 ini terbaru saya cek bisa selama masuk di universitas listnya mereka. Oh gitu. Kayak gitu. Wow, bisa jadi ini ya. Bener. Tambahan. Bagi yang lagi ongoing. Yang ongoing gitu. Nah jadi master dan juga PhD gitu. Dan selama kalau misalkan teman-teman misalkan mau joinnya atau mau apply-nya untuk yang master atau PhD, ya udah pastikan ijazahnya gitu ya, ijazah ataupun rekam akademiknya itu kalaupun dalam bahasa Indonesia harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kayak gitu. Untuk lebih jelasnya nih, syarat-syarat dari awal berkas-berkasnya itu apa aja sih? Biar lebih selain bahasa Inggris dan tentunya ijazah dong ya, apalagi selain itu yang perlu banget untuk disiapkan lebih awal gitu. Coba kalau persiapan dokumen ya, persyaratan dokumen, pengalaman saya nih ya, pertama sudah pasti dokumen seperti visa dan juga paspor. Cuman memang kalau visa bisa nanti pada saat apply kampusnya sih. Yang penting itu paspornya dulu sih. Dan paspornya jangan yang udah mendekati kadaluarsa gitu. Jadi harus dicek lagi, itu harus disiapin ya. Paspor itu sudah pasti. Kemudian
Yang kedua nih. sertifikat bahasa proficiency testnya Oke. Ingat ya, harus IBT. dalam masa berlaku ya. Harus IBT dalam dengan masa IELTS berlaku. ya, Yes. bukan TOEFL ITP ya guys Iya. ya. Nah, Oke. habis itu Terus? ada juga ijazah, waktu itu ijazah yang disetarakan ya, Hmm. yang diterjemahkan, yang Oke, diterjemahkan secara tersumpah. Karena kan saya kebetulan kan S1-nya di Indonesia gitu. Yes. Karena mau apply keluar dia akan minta Versi bahasa ijazah Inggrisnya. kita versi bahasa Inggrisnya, tapi yang tersumpah gitu Oke, ya, oke. harus yang I see. yang dibawa penerjemah tersumpah. Jadi harus ya guys ya. Mm-mm. Terus yang Kemudian apa lagi ya? Aduh nih. Oh ini deh. Pertama sebelum lanjut ke ini, ijazahnya itu minimal GPA-nya itu loh. Nah, kan penting banget nih untuk yang GPA. teman-teman ya. Angkatan saya itu kalau nggak salah 3,50 apa 3 gitu ya pokoknya. Lumayan ya. Masih ya standar lah, beasiswa emang biasanya segitu nggak sih? Oh iya. Pada umumnya. Oh iya, oke deh. Generalnya Jadi gitu kan 3 ya. beasiswa 3,5. gitu. Oke. Sekitaran itu. Mungkin nanti bisa diupdate karena saya pun angkatannya udah lumayan jauh nih, 2020 sama 2022. Yang terakhir tahun depan udah 2023, bisa jadi ada update persyaratan lagi kayak gitu. Terus mungkin kayak motlet gitu, motivation letter. Oh iya, tentu saja. Recommendation Ada. letter. Oh iya, benar. Coba. Baru ingat. Ada Oke. recommendation letter. Kalau angkatan saya itu ada recommendation letter dari pihak akademisi. Jadi waktu itu saya mintanya dari SV pada saat saya S1. Supervisor SV itu ya. supervisor Ya, guys. pembimbing. Pembimbing bahasa Indonesianya. Kebiasaan di opsi kita nyebutnya Iya, SV ya, jadi SV. ke bawah-bawah. Ya, jadi Oke. pembimbing pada saat S1, kemudian ada juga waktu itu rekomendasinya dari, kalau misalkan kita kerja ya, bisa dari atasan. Kebetulan waktu itu saya lagi kerja juga sih, jadi mintanya sama atasan. Terus motivation letter udah pasti, sama satu yang paling penting itu? saya lupa, Apa itu? research proposal, teman-teman. jadi Ini harus penting. disiapin. Ya, Oh tentu iya. saja. Di beasiswa daerah nggak ada sih. Oh. Dari beasiswa saya nggak Oke, ada oke. ini research proposal dulu. Tapi kalau ini harus ya. Iya, angkatan Ah, saya oke, ada oke, research oke. proposal. Catat ya, guys. Jadi research Research proposal proposal. itu ya udah teman-teman nanti gambarannya kalau teman-teman mau apply di Univ A gitu ya, di bawah beasiswa MIS ini, teman-teman mau meneliti tentang apa gitu. Dan kalau bisa hasil dari penelitian itu dia contribute atau dia punya something ya, dia punya sesuatu yang bisa berkontribusi pada kemajuan teknologi di negara asal seperti itu, kayak gitu. Jadi research proposal itu ibarat kata ya, nilai jualnya teman-teman biar bisa dianggap oh dia layak nih Oke. untuk jadi awardingnya MIS gitu, Malaysia International Scholarship. Jadi ada motivation letter, research proposal sama recommendation. Satu lagi Kak, study plan perlu nggak? Study plan. Kalau beasiswa daerah saya kemarin harus study plan, tapi kalau MIS itu perlu nggak ya study plan? Kalau study plan itu berarti kayak ini ya, kayak Rencana pendidikan selama di sini. Jadi kayak mungkin- misalkan semester 1 ngapain gitu-gitu iya. ya. Jadi berapa semester yang harus ditempuh dan apa kurs yang harus diambil dan lain sebagainya. Paham. Kalau MIS sepengalaman saya sih enggak ya. Oh iya. Dia enggak ada, Oke. selama teman-teman make sure aja MIS itu dia memberikan beasiswa 2 tahun atau 4 semester untuk jenjang master dan 3 tahun atau 6 semester maksimal untuk jenjang PhD atau S3 gitu. Baik. Oke. Ya udah, silahkan si awardee-nya itu yang manage. Manage bagaimana caranya dia bisa selesai Tepat berdasarkan waktu berdasarkan Jangan sampai durasi yang lebih. dikasih. Ya, kalaupun lebih ya udah tanggung sendiri sih. Oh iya. Oke, Oke, lanjut. lanjut. Struggle-nya seketika mau ngambil beasiswa ini. Maksudnya persiapannya susah senangnya dalam mendapatkan beasiswa ini kita juga perlu tahu dong. Mulai dari persiapan bahasa Inggris nih terutama mungkin teman-teman banyak yang kayak masih awam banget sama bahasa Inggris dan perlu persiapan lebih awal gitu. Jadi harus mulai dari mana, kapan, step pertama itu kayak gimana, itu harus dijelasin sih. Karena saya dulu jujur aja kebingungan masalah Oke. apa sih langkah pertama yang harus saya ambil, saya persiapkan apa dulu nih gitu. Siap, kayak siap, gitu. siap. Oke. Share dulu. Oke, ini jadi as my experience ya, Ya, oke. berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi memang kalau untuk persiapan sampai dapetin MIS, sebelumnya saya itu tahu MIS itu di tahun 2000, kalau nggak salah 2018 akhir atau 2019 gitu ya.
Nah, tahu MIS dan udah rencana banget nih saya pengen apply beasiswa itu, udah tahu persyaratannya. Waktu itu TOEFL-nya mintanya 580 for your information. Kalau sekarang sih udah lebih turun. Mungkin ada yang belum tahu nih, TOEFL itu paling tinggi nilainya itu berapa sih? Bener. Kok bisa kita bilang itu tinggi banget? Emang berapa sih skor TOEFL yang Oke. Sekalian paling tinggi ya. kayak gimana? Sekalian aja deh Kak. Jadi kalau awalnya di tahun 2020 tuh dia mintanya TOEFL bukan ITP, paper based test atau PBT itu 580. Terus ada TOEFL IBT, sama tadi ada mention juga di awal tadi bahwa IELTS-nya 6,5 ya. Tapi terbaru nih dia berubah, IELTS-nya jadi 6 aja diminta. Kemudian kalau untuk TOEFL-nya itu dia paper base-nya hanya 550. Jadi ada ya penurunan lah ya untuk sedikit standarnya. Sedikit turunnya sedikit dari 580 ke 550. Tapi waktu itu pun struggle saya pribadi ya, dapetin TOEFL 580. Saya harus tes sampai 4 kali. Wow, saya sampai merinding ya Allah. Ya, 4 kali Kak. 4 kali. Gila sih. Jadi untuk dapetin 580 itu saya tes TOEFL-nya 4 kali. Karena yang pertama saya dapetnya 567, masih kurang 13 poin. Tes kedua kali lagi saya turun 550. Tes ketiga sama tes keempat itu saya nekat ambil, bedanya cuma 8 hari karena waktu itu MIS buka, mendekati waktu pendaftaran tutup, jadi kayak ya udah saya nggak mau gambling nih, saya maunya kalaupun saya tesnya sekali takutnya nggak cukup ya berarti hilanglah kesempatan saya tes di tahun 2020 kan. Akhirnya saya daftar tes TOEFL-nya itu 2 kali dalam waktu yang berdekatan, dan ternyata hasilnya itu adalah 597 sama 587. Merinding. Akhirnya bisa. Tapi ya harus keluarin duit 4 kali. Iya sih, untuk mendapatkan hasil maksimal perlu pengorbanan yang struggle-nya dari segi dana kali ya. Karena saya tesnya waktu itu di luar kota juga, saya tesnya ke Jogja, ada ke Malang juga kayak gitu. Itu kalau untuk persiapan bahasa gitu ya. Nah, kalau untuk daftarnya sepengalaman saya waktu itu saya harus ke Jakarta. Oh iya? Tapi saya nggak tahu ya update sekarang gimana ya. Saya nggak tahu update sekarang apakah ada perubahan atau enggak. Tapi kalau saya pribadi waktu itu ada berkas yang harus di-endorse bahasanya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI gitu, Kemendikbud. Jadi saya harus ke Jakarta tuh, ke Kemendikbud untuk endorse semua berkas gitu yang dipakai untuk mendaftar. Jadi fisiknya itu di-endorse atau ibaratnya disahkan, ditandatangani oleh orang dari Kemendikbud gitu kan. Sedangkan harus ada pendaftaran online juga. Kayak gitu. Jadi waktu itu struggle-nya ya lagi-lagi dana juga karena saya harus ke Jakarta. Dan FYI, waktu itu saya ke Jakarta itu sebenarnya udah Covid, Maret 2020. Oh my god. Tapi waktu itu belum ini sih, belum yang kayak libur gitu, work from home belum, atau school from home juga baru baunya Covid. Abis itu cuman pas udah pulang dari Jakarta itu baru tiba-tiba langsung Jakarta diminta work from home. Tapi alhamdulillah waktu itu udah selesai dari urusan di Jakarta sih. Jadi struggle-nya yang kedua adalah saya waktu itu daftarnya pada saat Covid. Awal-awal gitu ya. Nah, terus yang ketiga juga setelah saya keterima nih, kebetulan saya keterimanya tuh di bulan September 2020, tapi status saya waktu itu kondisional. Jadi kondisional itu kayak apa sih? Kok ada status kondisional gitu? Kondisional tuh maksudnya masih bersyarat, jadi ada kayak semacam beberapa hal yang masih saya lengkapi lagi gitu. Dan yang ternyata yang perlu saya lengkapi lagi adalah apa itu? IELTS. Oh my god, kenapa harus ada IELTS lagi? Padahal tadi udah ada TOEFL. Padahal udah struggle 4 kali TOEFL. 4 kali TOEFL. Oh my god. Karena gini, jadi waktu itu saya tuh baru tahu juga ya. Kan kalau kita di Indonesia kan taunya TOEFL paper base ya, PBT. Artinya kita ujiannya pakai kertas gitu kan. Bukan PBT, kita nyebutnya ITP ya kalau di Indonesia ya. ITP. Nah, versinya MIS Malaysia itu dia mintanya PBT, paper base itu gitu kan, paper base. Cuman setelah saya tanya kenapa ya saya masih harus melengkapi lagi gitu kan, kenapa saya harus masih upgrade lagi ke IELTS pada saat itu, ternyata ITP dan PBT itu beda. Jadi mereka waktu itu ngasih pilihan, kamu pilihannya boleh upgrade ke IELTS 6,5 pada saat itu. 6,5 aja, atau TOEFL IBT.
Karena waktu itu PBT di Indonesia nggak ada. Oke. Kita sebutnya ITP. Jadi perbedaan term, perbedaan Oke. istilah itu ini ternyata emang kayaknya perlu dicatat nih. emang nggak diterima gitu. Oh gitu. Nah Oke, jadi paham. itu sih yang buat saya hari itu harus tes IELTS lagi. Wow, bayangkan. Jadi TOEFL saya harus 4 tes kali IELTS dan lagi. IELTS lagi. IELTS nggak main-main ya biayanya. Ya. Oke. Jadi lagi-lagi struggle-nya adalah dana lagi. Oke. Karena saya harus tes lagi. Aha. Dan waktu itu saya nggak mau gambling, tes IELTS sekali. Karena takut juga ya Iya, kalau iya, misalnya, iya. karena Ngerti. sebenarnya saya belum pernah sih kalau IELTS itu kebetulan saya otodidak belajarnya. Saya nggak tahu ukurannya saya itu segimana ya dapat bandnya gitu. Oke. Ya udah saya nekat. Wah. Jadi saya tes IELTS 2 kali. Oh my god, Biar 2 kali bisa tes IELTS. Upgrade. Dan itu tesnya Wow. tuh deketan harinya. Wow. Bukan yang kayak hari ini tes gitu ya, bulan ini terus nanti next month atau 2 bulan kemudian saya tes lagi, enggak. Jadi karena saya udah mepet, jadi saya ambil tesnya tuh kalau nggak salah tanggal 19 Agustus 2021. Iya 2021 sama 21 Agustus 2021 gitu. Beda 2 hari doang tuh. Wow. Jadi saya harus Gila sih. tes. Dan Ini alhamdulillahnya masalah dua-duanya tembus. Oke. Oke, jadi pertanyaan paling inti nih dari sekian banyak pertanyaan Oke. yaitu masalah LA. LA apa tuh LA? Los Angeles. Enggak. Ini masalah kehidupan kita Oh. di tempat dong ya. Berapa sih uang jajan ya kalau Oke. dalam Oh iya, bahasa yang belum lebih mention ya. gampangnya lagi. LA itu berapa sih kalau untuk MIS ini? Nah, LA atau living allowance ya teman-teman Yes. ya. Jadi kalau untuk beasiswa MIS ini dia tuh kebetulan cover biayanya tuh cuma 2. Oh iya? Cuman tuition, artinya uang semesternya teman-teman seberapapun biaya semesternya itu selama masih dalam durasi yang ditentukan itu akan ditanggung. Sama yang kedua LA-nya ini 1.500 ringgit. Ya around 5 juta kali ya kalau dirupiahkan ya. 1.500 ringgit per bulan. Per bulan. Dan itu untuk master PhD setahu saya sih sama ya. Sama. 1.500 untuk master dan PhD. Biasanya diterimanya 4 bulan sekali sih. Oh, 4 bulan sekali berarti oke lah. Sekali terima 6.000 ringgit lah. Oke. Gitu. 6.000 ringgit tuh banyak ya guys kalau dirupiahkan. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan selama proses mendapatkan beasiswa ini. Oke. Pengalaman Ini terakhir yang paling tidak bisa dilupakan sebenarnya kalau dipikir-pikir banyak sih ya. Karena yang termasuk struggle yang tadi saya sebutkan ya, masalah apply-nya pada saat COVID, dana dan lain sebagainya, saya harus tes berkali-kali juga. Tapi mungkin ini pengalaman yang bisa dibilang lebih relate ke perjuangan saya kesininya gitu ya. Saya pernah dipulangin. Wah, itu kasusnya kayak gimana ya? Kok bisa dipulangin? Aduh, ini saya first time ngobrolin ini sih sebenarnya. Saya juga baru ya. tahu nih, baru nanya nih. Baru tahu kan ya? Iya, baru Oke. Jadi ini tuh nggak banyak orang tahu sebenarnya. Jadi saya pernah dipulangin oleh immigration atau immigrationnya KLIA, Kuala Lumpur International Airport. Tapi bukan deportasi ya. No, Nih, ini bukan. apa nih kasusnya? Oke, jadi dipulanginnya itu waktu itu kebetulan Masih MIS kaget dong ya. Oh my god. MIS ini kan kebetulan dia tuh dia nggak ada cover kayak biaya pesawat yang akhirnya dia nanti mengatur misalkan awardee berangkatnya bareng-bareng, enggak. Jadi emang awardee itu ngurus diri sendiri gitu, visanya sendiri, berangkatnya sendiri gitu. Dan waktu itu saya benar-benar ngurus sendiri. Waktu saya berangkat Oktober 2021 ya, itu saya nggak tahu, saya nggak sadar karena saya first time ke luar negeri juga nih. Oh my god. Ternyata ada dokumen saya yang ketinggalan. bukan ketinggalan, dokumen saya tuh kadaluarsa. Jadi IFAL itu punya saya kadaluarsa dan saya baru tahu justru di bandara sini. Jadi saya udah terbang dari Ambon, kebetulan saya dari Ambon ya. Dari Ambon saya udah terbang ke Jakarta transit. Jakarta itu di imigrationnya lolos gitu ya. Terbangnya sampai ke Kuala Lumpur malam jam 9 nyampe itu, dan ternyata tiba-tiba dibilang gini, maaf kamu tidak boleh masuk Malaysia, kayak gitu kayak. Wah, kaget nggak? Iya, Banget pasti. itu nggak boleh masuk Oh my Malaysia God. karena persyaratan itu tadi IFAL saya kadaluarsa. Itu saya udah yang kayak bagaimana hidup saya? Apakah apa yang akan terjadi nih kayak gitu kan? Saya udah pikir berarti saya dideportasi gitu. Terus kata petugas imigrasinya enggak, kamu nggak dideportasi, kamu nggak di blacklist. Cuman memang karena ini saja yang kamu, satu dokumen ini aja yang kamu punyanya ini dia kadaluarsa, kamu harus pulang ke Jakarta. Oh
ya udah, dan besoknya saya harus pulang ke Jakarta, beli tiket baru lagi. dan waktu itu masih Dana zaman lagi. karantina. Oh my god. Saya harus pulang ke Jakarta besoknya. Saya sampai di Jakarta dan saya harus karantina 8 hari di Wisma Atlet. Wah. Saya harus apply visa ulang. Itu Oktober ya, saya apply visa ulang dan saya baru bisa dapetin IVAL baru, dokumen saya fix dan saya baru bisa berangkat sebenar-benarnya dengan mulus Desember 2021. Jadi ini saya baru setahunan di sini sebenarnya. Oh gitu, oke. Itu sih yang bisa dilupakan. Itu pertanyaan yang terakhir ya. Pasti teman-teman pasti banyak yang nanya IVAL itu kayak gimana sih? Mungkin nanti ada lanjutan podcastnya ya. Siapa Ya, tahu bisa, ada bisa, lagi. bisa. Oke, mungkin Boleh. ini aja ya Kak Fira dulu. Untuk lanjutan podcastnya mungkin kita lihat nanti ya. Closing statement dulu Kak Fira. Oh ada closing statement. Biar termotivasi dong oke, boleh, teman-teman boleh. untuk apply beasiswa MIS. Aduh, kalau closing statement, intinya teman-teman tahu, teman-teman harus punya goalnya sendiri gitu ya, mimpinya mau kemana gitu kan, visinya udah ada, misinya aja yang ditentukan gitu untuk ngedapetin scholarship itu. Cara-caranya apa, terus disiapinnya di jauh-jauh hari gitu, harus lebih prepared gitu kan, harus lebih siap. Dan intinya kalau usahanya udah, doanya udah, apalagi yang ditakutkan. Oke, Selesai. intinya usaha, doa, dan Udah. tawakal. Yes. Oke, mungkin cuma ini podcast kita hari ini. Terima kasih karena Alright, sudah thank you. moderator kita ya. Moderator narasumber, mohon maaf, salah saya. Oke, terima kasih Kak Fira sudah bersedia menjadi narasumber kita kali ini untuk beasiswa MIS. Catat ya teman-teman, jangan lupa terus berusaha untuk dapetin beasiswa ini karena LE-nya lumayan ya. Oke, terima kasih, bye-bye semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bye guys.